Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Triska Susila Nindi SKM MPH Nutrition selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Perkenalkan, saya Kala Syifa Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai analisis diet quality menggunakan metode IGS dan HEI. Yang pertama itu biodata responden. Di sini terlihat bahwa responden berusia 20 tahun dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan 65 kg. Lalu selanjutnya di sini sudah ada data food recall pertama responden pada hari weekend. Selanjutnya itu data food recall kedua responden pada hari weekday. Selanjutnya itu analisis diet quality. Analisis diet quality ini pada laporan ini menggunakan dua metode yaitu IGS dan HEI, sehingga dapat memberikan gambaran kualitas konsumsi yang lebih menyeluruh. Nah, pada metode IGS sendiri ini menilai kesesuaian porsi dan keseimbangan makan berdasarkan pedoman gizi seimbang 2014 dengan data food recall response ini nantinya akan dikonversi ke gram atau URT lalu dikelompokkan dalam komponen seperti karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, kacang, lemak, kolesterol, natrium, dan gula tambahan. Nah, pada metode IGS, skor ini akan diperoleh dengan membandingkan asupan dengan standar porsi yang kemudian dijumlahkan dengan skor tinggi, yang kemudian dijumlahkan dengan skor tinggi ini menunjukkan kualitas konsumsi yang baik, sedangkan skor sedang sampai rendah ini menandakan pola makan yang kurang optimal. Lalu selanjutnya itu metode HEI. Metode ini menilai kualitas diet berdasarkan 13 komponen adequacy dan moderation dengan data food recall-nya nanti akan dikonversi ke dalam cup atau ounce equivalent dan dinilai berdasarkan densitas per 1000 kilokalori. Nah, untuk total skor HEI ini berada pada rentang 0 sampai 100 yang digunakan untuk interpretasi diet dengan kategori kurang dari 51 ini masuk ke dalam poor diet, sedangkan pada skor 51 sampai 80 ini needs improvement dan skor di atas 80 ini termasuk ke dalam good diet sehingga memudahkan untuk menilai kualitas pola makan responden. Selanjutnya yaitu ini adalah hasil analisis metode indeks gizi seimbang atau IGS. Di sini terlihat bahwa pada tabel yaitu konsumsi karbohidrat, buah, protein hewani, dan kacang-kacangan ini memenuhi standar sehingga mendapatkan skor maksimal. Sedangkan pada konsumsi sayur ini masih rendah yaitu sebesar 85 gram per hari sehingga memperoleh skor rendah. Lalu di sini juga terlihat bahwa tidak ada konsumsi susu sehingga komponen susu mendapatkan skor 0. Lalu untuk lemak total ini melebihi batas sehingga skornya 0, tetapi pada lemak jenuh, gula tambahan, natrium, dan kolesterol ini masih dalam batas aman. Untuk total skor IGS ini adalah 57,5 yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi masih sedang dan perlu perbaikan terutama pada sayur dan pengendalian lemak total. Lalu selanjutnya itu hasil analisis metode Healthy Eating Index atau HEI. Di sini sudah terlihat bahwa beberapa komponen HEI ini mendapat skor 0 termasuk total fruits, greens and beans, whole grains, dan dairy. Untuk whole fruit ini memperoleh skor maksimal, namun pada total vegetable ini masih rendah karena jumlah konsumsi tidak memenuhi standar HEI. Lalu untuk komponen protein ini cukup baik karena adanya konsumsi dari ayam, telur, dan tahu. Tetapi pada fatty acid ini mendapat skor yang rendah. Lalu pada komponen moderation, refined grains dan gula tambahan mendapat skor tinggi, serta sodium ini mendapatkan skor sedang, sementara pada lemak jenuh mendapat skor rendah. Lalu untuk total skor HI ini pada responden yaitu 37 yang termasuk ke dalam kategori kurang dari 51 yaitu poor diet, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pola makan ini masih rendah dan perlu perbaikan pada sayur, buah, dairy, whole grains, dan pengurangan dan lemak jenuh. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan, untuk kelebihan pada metode IGS yaitu metode ini disusun berdasarkan pedoman gizi seimbang 2014 sehingga lebih sesuai dengan pola makan masyarakat Indonesia. Lalu penilaiannya juga lebih sederhana karena menggunakan porsi makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Untuk kelebihan dari metode HI yaitu metode ini menilai 13 komponen diet sehingga penilaiannya lebih lengkap dan sensitif terhadap kualitas pola makan. Lalu untuk metode ini juga telah digunakan dalam penelitian internasional dan telah terbukti berkaitan dengan berbagai indikator kesehatan. Lalu untuk kekurangan pada metode IGS yaitu kurang detail dalam menilai kualitas setiap jenis pangan dan belum mampu menggambarkan pola makan modern yang lebih beragam. Lalu untuk metode H ini dikembangkan berdasarkan pola makan masyarakat di Amerika sehingga beberapa komponennya mungkin kurang cocok dengan konteks Indonesia. Lalu yang kedua yaitu perhitungannya lebih kompleks dan membutuhkan data konsumsi yang lebih detail.
Lalu untuk kesimpulannya yaitu kualitas diet respon ini tergolong sedang hingga rendah berdasarkan skor IGS 57,5 dan HI 37. Lalu untuk komponen yang baik itu ada karbohidrat, buah, protein hewani, dan kacang-kacangan, sedangkan komponen yang perlu diperbaiki itu ada sayur, green beans, whole grains, dairy, total fruit, dan pengendalian lemak total. Untuk pola makan respon sendiri sudah mencakup 5 pangan utama, tetapi belum seimbang dan masih kurang bervariasi. Lalu untuk sarannya itu meningkatkan konsumsi sayur, buah utuh, dan kacang-kacangan terutama sayur hijau. Lalu untuk karbohidrat ini pilihan berkualitas seperti serealia utuh dan tambahkan produk susu atau alternatif untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Lalu mengurangi makanan tinggi lemak, gula, dan natrium termasuk gorengan, makanan olahan, dan camilan manis. Lalu perbaikan kualitas dan variasi makanan secara bertahap akan membuat pola makan lebih seimbang dan sesuai dengan pedoman IGS ataupun HI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.